Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Pak, malam. Nggak ada Mas Wendy, kemana dia? Ada Pak, terus tadi eh, dikirain nggak ada kelas, belum ini nungguin kabar. Terus nggak tahu nih Wendy-nya. Lagi sholat kayaknya nih Pak. Oh ya udah. Nanti tolong kasih tahu aja ya, dikabarin. Iya Pak, udah kok Pak. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya. Sudah Pak. Oke, sekarang kita ngelanjutin mata kuliah digital forensik. Kalau kemarin kan kita belajarnya ini ya, secara garis besarnya gitu kan, kayak mobile forensik atau komputer forensik itu kan luas banget, gede banget. Nah, sekarang ini bagian kecilnya. Jadi kita fokus di image forensik. Image di sini maksudnya gambar ya, foto gitu. Jadi bukan image-image yang di cloning dari hard disk itu, tapi ini adalah foto. Oke, jadi pada dasarnya forensik gambar atau image forensik itu salah satu cabang ilmu juga dari forensik ya. Jadi tujuannya ini biasanya untuk ada dua hal ya, verifikasi keaslian sama kalau dia itu palsu, itu mana sih letak manipulasinya itu ada di mana gitu ya, editannya itu ada di mana. Nah, di forensik ini em, biasanya bisa dilakukan, kita bisa ngecek sih, misalkan gambar ini sebenarnya asli atau palsu, kemudian kalau palsu apa yang diedit gitu ya, itu masih bisa memungkinkan, tapi balik lagi tergantung sama si pembuatnya sih. Tapi kalau dibuatnya standar-standar aja gitu ya, ngedit-ngedit biasanya langsung kelihatan. Nanti kita cobain demo ya. Nah, terus tujuan utamanya itu tadi ya, autentikasi gambar sama identifikasi manipulasi. Jadi kalau manipulasi itu ada banyak ya. Yang pertama bisa mulai dari nambah elemen, terus apa ngapus elemen atau ganti data atau ganti tulisan di dalam image-nya gitu ya. Atau mungkin cloning gitu. Itu juga termasuk dalam manipulasi. Oke, ini jenis-jenisnya. Jadi sebenarnya cuma dua sih secara garis besarnya ya. Itu hanya di digital sama analog, jenis-jenis image forensik. Kalau digital ya foto-foto yang ya kita tahu sekarang ya yang ada di laptop yang intinya bisa dilihat di dalam teknologi komputer intinya gitu sih. Nah, kalau yang analog ya yang tradisional yang biasanya pakai kanvas gitu atau foto fisik, nah itu tradisional. Terus tekniknya sebenarnya nggak terlalu banyak ya di dalam image forensik. Yang pertama itu ada noise analysis. Jadi noise analysis ini deteksi manipulasi gambar itu dengan cara kita melihat pola noise. Nah, pola noise ini sebenarnya biasanya bisa beda-beda gitu. Misalkan di gambar ini ya, ini kan noise dari mukanya aja kelihatan ya. Noise tuh apa ya? Berisik acakan acakan pikselnya ya kayak gini kan. Nah, tiba-tiba di bagian hidungnya kok beda nih kerapatan noise-nya. Nah, ini berarti udah ada modifikasi gitu. Terus yang kedua ada error level analysis. Nah, kalau ini walaupun kelihatannya hampir sama ya kayak yang tadi, cuman bedanya di error level analysis itu gini, kalau kita bikin image ya, terus eh, kita save gitu ya ke JPEG gitu. Nah, biasanya kan ada kompresi ya atau kualitas gambarnya itu turun gitu. Nah,
Terus ketika orang masukin lagi gambar gitu ya, gambar itu kan sebenarnya JPEG lagi misalkan. Nah itu sebenarnya kompresinya kan juga ada. Ditaruh lagi, ditiban, dikompres lagi, di save ulang. Nah itu akan menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Jadi kelihatan. Contohnya kayak ini. Kan kelihatan terang banget ya, yang gambar tambahan ini, forgery-nya. Tuh. Terus ada juga istilahnya reverse image search. Nah kalau ini gampang sih. Kalau ini kita lihat aja biasanya sih yang suka dipakai sama hoax-hoax gitu. Jadi kalau ada berita hoax gitu ya, gambarnya gambar apa gitu. Nah, itu kita bisa reverse image. Nah, dari reverse image nanti kita bisa ngelihat image-image apa sih yang udah ada di internet yang ada di berita itu gitu. Bisa jadi itu dari berita apa, terus di narasinya apa. Itu kita bisa pakai search by image di Google. Terus ada lagi namanya metadata extraction. Kalau di sini seperti yang kemarin ya, kita bisa ekstraksi data-data. Jadi si gambar ini kita bisa lihat waktu ambil gambarnya kapan, waktu modifikasinya kapan, terus jenis kameranya, terus bahkan sampai softwarenya gitu ya, software yang dipakai itu apa. Nah, itu bisa di metadata extraction. Nah, ini buat file latihan nanti silakan dicoba ya, s.id, saya copy aja. Sini kita demo ya. Nah, itu boleh di-download. Oke, yang pertama itu toolsnya ya. Toolsnya itu ada foto forensik, ada juga forensically ini ya. Saya copy nih. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau forensik yang sifatnya rahasia, harusnya kita nggak boleh pakai yang online kayak gini sih, karena ini kan ada pihak ketiga. Ini terus satu lagi nih. Oke, yang pertama kita coba foto forensik, tapi sayangnya Indonesia di banned ya di sini nih, di foto forensik. This public set terms of service includes ATM receipt, IDs, and pornography. Oke, ya udah kita coba pakai VPN ya. Saya ganti dulu VPN. Wolf misalnya. Kita upload. Nah, kita bisa lihat dulu metadata ya, yang paling gampang dulu. Ada di sini ada file type-nya apa, terus di sini ada komen ya. Komen itu sebenarnya bisa diedit ini sebenarnya bisa diedit semua sih. Cuman eh, biasanya bawaan dari kameranya atau bawaan dari software editingnya itu masih bisa kita baca secara default. Oke, ini sedikit ya, cuman ada image size, bits per sample. Oke, kita coba pakai yang lain. Hybrid.
Nah, ini lebih banyak ya. Ini kalau yang tadi itu gambar asli, jadi kemungkinan nggak ada editing, jadi lebih sedikit ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian EXIF-nya. Di sini dia pakai Nikon ya, kameranya Nikon D50. Kemudian softwarenya ada di sini ya, ada Photoshop 2015 versi Windows ya. Dibuatnya tanggal sekian ya, tahun 2019. Terus kita bisa lihat eh, ini ya, sampai di Photoshopnya kelihatan ya nama slice group name-nya apa, kemudian kualitasnya 8 ya, maksimal kan 10 ya. Terus format, oke, kita lihat coba sisi profile. Ya, kebetulan di sini nggak ada ini ya, nggak ada longitude, latitude, nggak ada ya apa namanya lokasi ya, jadi nggak bisa. Mungkin udah di stripping sih, atau dari kamera foto sih ya, kamera gitu ya, bukan yang dari handphone, jadi nggak ada fitur ininya, nggak ada fitur tagging lokasi. Oke. Nah, yang kedua itu kita bisa pakai yang namanya forensically. Sini, dua-duanya bisa kita pakai. Cuman yang di sini saya lebih suka, kalau yang metadata itu saya lebih suka di sini foto forensik. Tapi kalau yang forensically itu saya lebih suka kalau buat ngelihat ininya sih, apa analisa data. Oke, kita coba yang pertama ya. Yang pertama ini ada magnification. Magnification itu ya pembesar ya, kaca pembesar. Jadi tujuannya kita mau ngelihat sih ada potongan-potongan yang kasar nggak sih gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya kelihatannya udah rapi ya. Cuman secara logika aja ini pasti palsu sih gitu ya. Nah ini kan nggak, kalau ini nggak rapi nih, masih kelihatan pinggiran-pinggirannya tuh pecah ini. Kalau kita bedain ke sini kan bagus tuh. Ya, kalau di sini ada kayak merah-merah gitu. Nah, terus yang kedua kita bisa pakai cloud detection. Nah, ini cloud detection kita langsung bisa kelihatan ya. Ini awan sebelah kiri sama yang kanan itu sama nih. Ini di cloning berarti. Tuh kalau kita lihat mirip banget ya. Oke, ini kalau minimal cluster size kita gedein itu makin besar, yang mirip yang di cloning itu yang mana sih gitu ya. Oke, terus kita coba lagi, kita coba pakai error level analysis tadi ya. Nah, ini malah lebih kelihatan jelas banget. Nah, tipsnya kalau kita mau menganalisa dari error analisis ya, level analisis itu kita mulai dari kompresi yang kualitasnya paling bagus dulu gitu. Ini apa tujuannya biar kita tahu sebenarnya mana yang asli, mana yang palsu gitu digambarkan kita nggak tahu nih. Nah, kita bisa geser dikit dulu ke 97 misalkan. Nah, ini langsung ke pop up kan, yang paling mencolok gitu. Nah, bagian besarnya ini gitu. Yang rata-rata sama kompresinya. Nah, ini beda nih dua. Kalau ini masih terlalu mencolok ya, jadi gampang banget. Dari 97 aja udah kelihatan. Nah, makin di sini makin nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu mana yang palsu, mana yang asli gitu kan. Kalau kita lihat
dari yang tinggi, apa JPEG yang tinggi. Nah, ini kelihatan banget. Oke, terus lanjut. Ini sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang sering dipakai yang empat ini sih. Kemudian noise analysis, kita bisa cek ini ya. Oke, noise-nya bisa kita setting biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Dari sini pun juga udah kelihatan noise analysisnya. Jadi, kalau yang ini cenderung sama noise-nya. Nah, kalau yang ini cenderung beda nih, dua. Jadi ada kemungkinan ya, dua objek ini adalah objek palsu yang ditambahkan gitu. Coba kita lihat metadata ya di sini. Ini sama. Di sini pakai modelnya Sony, kemudian 2015. Ini isi thumbnailnya. Oh, ini aslinya gini kali ya. Diedit gitu ya. Jadi ada UFO. Kemudian kita lihat geotext-nya. Ini kebetulan ada dia. Ini ya, yang aslinya ini berarti ini thumbnail analisisnya. Jadi ini dipindahin ke sini, terus di sini ada tambahan UFO gitu ya tadi ya. Oke, ini JPEG analisis. String extraction. Kalau string extraction itu sebenarnya fitur kayak di Linux gitu, atau pakai fitur link apa string gitu ya. Nanti akan muncul beberapa tulisan yang sekiranya bisa dibaca oleh manusia gitu ya. Sebenarnya kan kalau dalam image tuh banyak banget apa simbol-simbol. Nah, ini kebetulan nggak ada. Jadi pakainya string ini keluarnya kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya kalau misalkan dia nyembunyiin string-string tertentu gitu ya, nah itu bisa kelihatan di sini gitu. Oke, sekarang kita coba pakai kita coba pakai ini deh, the hybrid dulu deh. Oke, ini ada serigala berbulu domba nih ceritanya. Kita mau kita mau ngecek ini tuh sebenarnya asli apa enggak sih. Kemudian kalau palsu itu ada di mana manipulasinya gitu ya. Kita coba magnification dari sini juga udah kelihatan ya. Masih ada blur-blurnya gitu, kurang kurang halus. Coba kita lihat di clone detection. Kalau clone detection di sini mungkin nggak terlalu kepake karena ini kan nggak ada image kecil-kecil yang diulang-ulang gitu ya. Nggak mungkin sih. Ini bisa aja mata gitu ya di cloning dari sebelah. Mungkin soalnya sebelahnya merem atau gimana gitu ya. Cuman kalau ini kan nggak. Oke, terus eh, dua metode tadi kurang kelihatan ya, atau nggak bisa kita lihat gitu ya. Terus kita coba pakai error level analysis. Nah, error level analysis kita pakai dari yang gelap dulu ya, dari 100 dulu, turun dikit-dikit. Nanti akan kelihatan areanya. Nah, ini ya, udah kelihatan. Oke, jadi eh, ada perbedaan nih dari sisi luarnya sama sisi mukanya itu udah kelihatan. Kita coba error scale-nya kita naikin, makin nggak kelihatan ya. Oke, jadi kayak gini ya. Sekarang kita coba pakai noise analysis.
Nah, noise analysis kita lihat kerapatan noise-nya aja udah beda nih. Kalau ini kan agak renggang-renggang nih ya. Tapi yang di bagian tengah tuh kenceng banget gitu ya. Jadi ini bisa kita pastikan ini adalah editan. Coba kita lihat thumbnail analisisnya dibuat sama metadatanya. Iya, dia pakai software Adobe Photoshop. Jadi sebenarnya bisa jadi softwarenya ada, tapi gambarnya sebenarnya nggak ada modifikasi yang sifatnya menipu gitu ya. Mungkin buat enhancement kayak gambarnya kurang terang, diterangin dikit gitu ya. Nanti juga muncul pasti di sini softwarenya apa gitu. Meskipun sebenarnya dia nggak ngedit konteksnya gitu. Kalau ini kan konteksnya berubah jadinya. Coba kalau dites, kita tes di foto forensik tadi ya. Nah, elanya. Di sini nggak enaknya kita nggak bisa ngatur sih. Jadi dia kayaknya bikin yang optimalnya tuh kayak gini. Emang udah kelihatan optimal sih ini. Ya, kelihatan perbedaannya. Ini nggak penting banget ini games. Hidden pixel nggak ada ya. Ya, jadi cuma punya Ella sebenarnya untuk apa analisisnya kalau yang di sini. Oke, sekarang kita coba gambar yang lain. Sip and bike. Nah, ini bagus banget ya editannya. Kayak hampir sepertinya nggak ada ini ya, nggak ada editan. Ini kan kalau kita lihat cahaya di luarnya tuh kelihatan nih ya. Potongannya nih hijau-hijaunya tuh. Potongannya tuh nggak rapi gitu. Harusnya kan kalau bulu ya, ya udah. Jadi meskipun ada hijau tapi bagus gitu, nggak karena hijau dari rumput di belakangnya ya. Kalau ini kan nah, terang banget, nggak rapi motong. Terus, wah kalau orangnya nggak kelihatan sama sekali. Oke, sekarang kita coba clone detection. Sebenarnya kalau ngeliat dari gambar udah kelihatan ya ada beberapa kambing yang di cloning ya, mirip banget, cuman beda ukuran. Coba aja deh. Ini kurang kelihatan, ini coba kita gedein klasternya. Sebenarnya kita gedein. Ini ya, coba diperhatiin yang ini nih kecil, sama yang ini besar, itu udah mirip sih, ya. Terus yang ini dua, sama ini dua, sama ya. Nah ini hebatnya sih toolsnya bisa langsung ngasih tahu ya, mirip banget. Karena mungkin pixelnya juga mirip. Ini kalau ini sama yang ini. Nah, nah perkara mana yang di cloning kan kita nggak tahu nih. Misalnya ini deh, ini sama ini. Yang di cloning yang mana gitu. Bisa jadi ini, bisa jadi ini. Sekarang kita coba buka di error level analysis.
Oke, ini kurang lebih sama ya. Ya pasti sama sih karena cloning ya, karena cloning jadi kemungkinan besar itu sama. Mungkin yang bisa bedain ya dari sisi eh tadi si magnification tadi, cuman itu agak susah sih. Coba kita lihat dulu sini. Nah dari errornya aja udah kelihatan sih, ya ininya garis-garisnya, sepedanya juga nggak sekuat si kambing ini sama rumput-rumputnya. Ya kurang lebih ini sama nih. Kita coba ke noise analysis. Nah, di noise analysis malah kelihatan jelas banget ya. Kerapatannya beda. Kambing yang ini jauh beda sama yang ini. Sepeda juga apalagi. Ya, sisanya kayaknya ini sama ya. Cuman ini cloningan gitu. Cloning-cloningan. Oke, makanya eh, kita nggak bisa pakai cuman salah satu metode. Jadi biasanya kita harus pakai semuanya sih, semua metodenya. Jadi kita bisa tahu kira-kira ini tuh ada apa aja sih? Kayak tadi nih, yang ini kita tahu ada cloning gitu ya. Tapi kalau yang tadi muka serigala itu, kalau kita cuma pakai cloningan, kita nggak tahu itu, kita nggak bisa bilang itu editan karena di cloningannya nggak ada gitu kan. Tapi kan belum tentu itu asli gitu. Jadi harus pakai beberapa cara gitu sih. Oke, ada pertanyaan nggak, Mbak Gista? Berarti lebih akurat pakai yang itu ya Pak, noise-nya juga ya Pak. Dia lebih mempertajam ya Pak. Iya, bisa bisa jadi tergantung dari studi kasusnya nanti sih. Bisa jadi di error level analysis lebih kelihatan, di noisesnya nggak kelihatan. Gitu. Oke. Mbak Gista lagi depan laptop nggak? Iya Pak, Udah coba download belum itu? ini lagi download Pak. Ya coba download ya. Nanti coba yang yang bagian itu deh, stroke itu deh. Kira-kira ada editan nggak? Jadi bedanya sama yang di awal-awal kita kuliah. Jadi image-nya itu kalau kita nyari sesuatu yang tersembunyi gitu ya, steganografi atau file carving gitu ya. Nah, kalau ini enggak, kalau ini kita bener-bener lihat ngelihat image-nya gitu, enggak yang di dalam image-nya itu apa gitu, ada pesan tersembunyi atau enggak. Gitu. Walaupun tetap bisa juga yang nulis kayak gini. Jadi bukannya ya lawannya yang ngebuka juga harus tahu metodenya kira-kira buat ngebaca tulisannya gitu. Coba dulu ya. Sekarang saya mau nyobain ini deh. Kita coba kita bikin gambar sendiri misalkan. Nih Photopea udah tahu belum? Photopea tuh kayak Photoshop tapi online. Fiturnya mirip banget kayak Photoshop, bagus. Belum tahu, Gratis nih. Belum pernah pakai ya? belum berkenal. Bagus kok ini. Saya suka pakai. Jadi kalau buat apa? Bikin-bikin gambar gitu ya daripada install Photoshop Install. mm-mm, Iya. atau bayar gitu kan lumayan. Nah, ini contoh deh. Misalkan nah, misalnya ini gambar asli nih. Ini saya create dari kalau Microsoft Designer udah pada tahu belum ya? Kenapa Pak? Microsoft Designer.
Belum aku. Belum ya? Ah, ini mesti nyobain sih. Ini pakai AI gambarnya enak banget. Jadi di sini kita bisa nge-create, misalkan saya mau bikin Instagram post gitu ya. Isinya tentang A, B, C, D misalkan. Pakai bahasa Indonesia juga bisa setahu saya. Instagram post misalkan. Instagram post tentang, misalkan tadi ya digital forensik. Salah. Image forensik. Isinya, di sini nggak bisa kalau di sini. Dia cuman awalnya cuman bisa secara garis besar dulu nih kayak gini. Ini buat buat secara garis besar gambarannya. Nah, nanti langsung jadi kayak gini, kita bisa tinggal pilih. Ya, terus kalau kita mau bikin image yang benar-benar eh, dari kata gitu ya, kita bisa pakai ini juga, image gambar, nggak usah tulis gambar deh. Image forensik tentang misalkan di mana ada robot sedang apa ya, sedang jangan robot deh, yang agak aneh misalkan kucing. Ada kucing memeriksa gambar. Kalau dulu sih saya dapat undangannya, nggak tahu mungkin sekarang udah dibuka kali untuk umum. Jadi waktu itu saya nge-DM Microsoft, ternyata dikasih. Nah, tuh kayak gitu tuh. Langsung jadi. Bagus lagi. Oh, waktu Asik itu ya. taunya bukan ini sih Pak, bukan Microsoft Designer, tapi apa ya namanya? Mid Journey. Oh iya bener. Mid Journey ya itu juga bisa. Cuman Mid Journey kan pakai Telegram ribet banget. Iya. Kalau saya ribet sih. Nah, kalau ini kan gampang, enak. Nah, ini kan bagus banget nih. Nih, saya Oh save iya. deh. Saya save, misalkan namanya kucing. Kucing forensik. Bagus banget gambarnya. Terus kita coba masukin di sini deh. Nah, ini saya refresh aja lah. File open kucing forensik. Oke, terus sekarang saya mau cloning nih ceritanya. Cloning mana ya cloning? Ini ya, gedein dulu. Kegedean. Gimana sih? Oh sama OpenAI Pak, websitenya OpenAI. Iya, iya, PNAI yang chatting ya. Iya Pak. Nah, ini misalkan saya mau cloning ini deh. Select layer first. Cloning di mana ya? Sini deh. Oke, terus saya save lagi. Ya, saya suka banget sih pakai AI, chat GPT gitu. Wah, udah enak banget. Apalagi yang kerjaannya terkait dokumen, ya Excel atau apa gitu ya. Programming bahkan itu juga udah enak banget. Iya Pak, bener. Buat, buat bantu kita skripsi gitu juga bisa. Iya. Misalkan ide, cari ide gitu ya. Itu udah enak banget kan dia. Kita mentok nih idenya, minta dia. Jadi yang penting tuh kita ngepromnya ya, kita ngasih perintahnya tuh bagus gitu. Iya jelas. Dibanding Bart mendingan ChatGPT Oh, sih Pak. oh iya, Bart masih kurang bagus ya. Kurang ini sih Pak, mengerti bahasa kitanya. Iya ya, konteksnya ya dia kurang paham Iya. konteks. Heeh. Ya kalau ChatGPT udah kayak ke dosen Kayak bersama, pembimbing. iya sama manusia ke manusia. Nah, iya, cuman saya nggak baru sih, udah lama. Ini saya save deh.
Kucing forensik editan. Jadi kalau di chat GPT kan awalnya kalau yang baru-baru make itu biasanya kan kita langsung apa yang kita mau kita tulis ya. Apa yang kita mau tanya kita tulis ke sana terus dijawab sama dia ini loh gitu kan. Nah, ternyata itu enggak, ternyata bisa kita balikin lagi. Contoh misalkan apa ya? Misalkan kita benar-benar nggak tahu nih ya, misalkan anggaplah apa ya? Kita pengen tahu misalkan eh, proses proses bikin susu kedelai gitu misalkan. Nah, kita bisa bilang ke dia gitu ya, bilang ke ChatGPT kita inisialisasi dulu tuh dia dirinya. Itu kita bilang anggap dirimu adalah pembuat susu kedelai profesional gitu kan. Nah, terus eh, kita balikin lagi ke dia eh, misalkan misalkan saya ini adalah produsen kedelainya gitu. Tapi saya pengen bikin susunya cuman nggak tahu caranya gitu. Nah, karena bisa jadi saya sebagai produsen kedelainya itu nggak tahu mau nanya apa sebenarnya. Nah, itu bisa kita balikin ke dia. Jadi suruh dia nanya ke kita sampai dia tahu jawaban yang dia pengen, terus baru dia bisa menyimpulkan gitu. Kira-kira ini loh hasilnya gitu. Nah, itu udah keren banget sih. Kalau kemarin saya coba misalkan untuk ISO nih. Misalkan ITTS deh, misalnya ITTS mau ngambil ISO, cuman nggak tahu sebenarnya apa yang mesti saya siapin gitu ya, terus apa segala macem. Nah, untuk tahu si Chat GPT itu apa yang saya siapin, dia dia kan juga harus tahu di ITTS itu sebenarnya udah ada prosedur apa aja sih, ya kan? Nah, itu yang kita suruh dia nanya ke kita gitu, dibalikin. Dia nanya ke kita jawab, nanti baru dia bisa menyimpulkan, oh kira-kira kamu kurangnya ini gitu. Nah, itu keren banget sih. Iya sih, Pak, bener. Kerasa Mm-mm. banget. Iya, tadi kita cobain ya sini. Foto forensik file kucing. Oke, ini kalau ini eh, susah lah ini, magnification itu susah. Clone detection, nah langsung ke detect kan. Di sini bisa langsung ke detect karena mungkin pixel per pixelnya tuh identik gitu. Jadi dia bisa langsung. Kalau kita pakai error level analysis, nggak kelihatan. Mana coba? Ini hampir sama, ini kan sama semua nih. Noise, sama juga. Atas sama bawah aja sama tuh. Berarti semuanya tuh sebenarnya asli, cuman ada satu yang ditumpangin gitu. Artinya bukan ngambil gambar dari image lain gitu. Makanya kita harus pakai beberapa metode ini gitu. Oke, udah coba buka tadi. Udah bisa. Bentar nih, Pak. Oh, ini Mau. lagi nggak bisa, Pak. Katanya lagi ada perlu. Oh, ya udah nggak apa. Ini baru ini sih, Pak, yang pertama, yang SID. Ya, SID udah di-download itu. Udah. Udah dibuka, udah diekstrak. Hmm, Udah, Pak. Ya, 06 foto forensik file, Pak, namanya. oh, nama foldernya ya. Iya. Nah ya, sekarang coba di-upload deh ke tadi yang 29a.ch. Oh, Ada saya kasih. Nah, di situ kamu upload yang bagian slip. Namanya apa ya? Tunggu, tunggu. TTS. Yang di-analyze, terus yang deposit slip.jpg. Ada kan? analyze.
Di dalam folder foto forensic files, terus ada folder lagi di dalamnya analyze, terus di dalamnya ada lagi file namanya deposit slip Ada, Pak. ada. Nah, itu Iya, bisa share screen nggak? sebentar, Pak. Ini ya, Pak. Nah, ya, itu coba di open deh, di forensically. Open Nah, file ya, Pak. iya, open file. Nah, itu open deh. Nah, coba deh dilihat-lihat. Kira-kira ada yang diedit nggak? Kalau dari magnification kayaknya bagus ya. Dari mata aja juga kayaknya bagus banget, nggak ada Ini kayak gambar editan. asli. Ya, Kayak gambar aslinya, Pak. mm-mm, kayak kayak nyeken kan. Coba Heeh. sekarang ke clone detection deh. Nah, Ini, ini Pak. nunggu dulu, belum selesai dia lagi proses. Juga lama ya. Coba digeser yang minimal similarity-nya. Nah, Ratingnya stop. Ya, segitu deh. Nah, udah lepas. lagi, Pak. Nggak usah. Geser dulu, nanti dia ada muncul sendiri sih. Ini muncul no clone have been detected, Pak. Try lowering. Oh ya, lowering deh. Di 0, berapa ya? 0,2 gitu. Eh, yang mana, Pak? Kok nggak bisa ya? Hah? Kok nggak bisa nih? Yang di bawahnya digeser. Ininya. Nah, coba ke 0,3 deh. Stop. Stop. Ya. Nggak muncul ya? Ya. Oh, nih. Belum kelihatan ya. Coba minimal clusternya dikurangin deh. Nah, itu udah mulai kelihatan nih. Coba similarity-nya diturunin lagi. Stop. Ya, nomor 2. Nah, itu udah jadi.
Nah, kalau di sini kita bisa lihat tuh pertama itu yang 8 ya. 8 yang di atas tuh kotak 8 yang di laser itu sama di Oh, bawah nih 2018. Nah, itu hmm. kan sama tuh. Hmm. Ini sebenarnya juga mirip sih yang kanan atas ya, cuman nggak dapet kayaknya dia. Terus ini 50 yang di bawah tuh 50-50 itu juga di copy paste tuh sama dia. Oh, Terus 5 yang 52250 nih ya. Limanya ini juga nih. Kemungkinan 5 di depan kan yang palsu. Soalnya kalau nambahin 5 di tengah susah. Pasti yang depannya ini palsu nih 5 ini. Gitu. Terus coba saya juga bikin di oh itu klasternya coba dikurangin deh. Klasternya dikurangin jadi 4. Nah ya. Hmm. 50-50. 8-nya belum ketarik ya. Nah ya berarti udah kelihatan ya 5 5 8 sama 50-50 ini tambahan nih. Sekarang coba ke metode selanjutnya deh apa di bawahnya itu. Error level analysis. Nah, kelihatan tuh apa tuh yang paling beda, paling terang. Yang paling terang kelihatan nih tanda tangan ya. tantangan. Tanda tangan ini berarti ditambahin nih, nggak asli dia. Tuh. Kalau di noise analysis, nggak kelihatan. Nah ya, jadi kesimpulannya kita cuman bisa ngelihat dari cloning ya, sama error level analysis tadi ya. Error level analysis kita bisa tahu bahwa tanda tangannya ini nggak sama gitu ya dengan data yang lain. Tapi kalau dengan cloning kita bisa ngelihat ada beberapa eh, tulisan ya yang diambil dari image ini gitu. 8 copy paste gitu ya. Kayak gitu. Ya susah gampang lah kayak gini mah. Ya udah hari ini sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Cukup sih, Pak. Cukup. Ya sudah kalau gitu. Oke, boleh di close share screen-nya. Ada, Pak. Udah ya. Ini nanti mungkin ya file yang s.id ini boleh dikasih ke Mas Wendy, Iya, Pak. share aja sama sama ini ya link-link dua tambahan linknya ini buat dipelajarin di rumah apa di kantor. Iya, Pak. Ya udah gitu aja. Makasih Mbak Gista udah hadir ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.